Assalamualaikum, halo Wak, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini aku akan ditemani sama kakak kandungku, ya, namanya siapa? Putri. So cantik. Namanya Putri, ya. Ini kakak kandungku, kakak pertamaku. Kali ini aku mau sharing-sharing, ya, berbagi pengalaman untuk teman-teman semua yang ada di luar sana. Jadi di sini posisinya kakakku adalah seorang difabel, ya. Nah, kakakku ini normal, ya, normal. Jadi bisa melihat dari kecil. Jadi bukan bawaan dari lahir, ya, Mbak, ya. Iya. Bukan bawaan dari lahir. Dan ini dia bertahap prosesnya, ya, bertahap. Penasaran mau mendengarkan cerita dari kakak aku? Stay tune terus di YouTube channel aku. Oke, sekarang kakakku akan menceritakan kisahnya, pengalamannya dari mulai pertama kali terjadi accident, ya, Mbak, ya. Sebenarnya sih videonya sih udah ada. Sebenarnya sih videonya tuh udah ada, cuman kehapus sama si papa. Pulang lagi, ya. Jadi mohon maaf, bajunya ganti lagi. Ya udah, tanpa basa-basi panjang lebar segala macam hantu belaunya, kita simak kisah dari kakaknya aku. Ya, silakan. Awalnya dari mana ya? Awalnya dari kejadian, ya, kejadiannya seperti apa, bisa jadi seperti ini tuh kayak gimana, kayak gitu. Awalnya sih coba-coba. Panggil saja nama saya Mawar gitu. Awalnya sih waktu itu sekolah TK mau pergi ke kelas, naik ke tangga, terus dia dorong gua dari belakang. Kepala gua tuh kebentur. Kepala tapi di bagian ini. Terus? Bagian itu tengah-tengah itu kan. Terus ya namanya juga orang zaman dulu, ya. Jadi mbah sama mama karena memar, jadi dikasih buah pala, ditempelkan di bagian yang memar. Setelah itu pas waktu mau ke kelas 1, mau masuk kelas 1 SD. Di situ terus langsung ngeliat kalau udah keluar siang gitu silau, Ya. kena matahari gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi heran dong orang tua, kenapa si anak ini seperti ini gitu. Terus diperiksa ke dokter, di scan, di segala macam. Dokter belum bisa mendiagnosa itu apa. Terus mereka ngasih obat tetes, terus dikasih obat tetes sampai kelas 3 apa 6. Pokoknya itu selama SD itu dikasih obat tetes terus menerus, ya, sehingga dia menimbulkan kebengkakan di mata, ya, kayak gitu, ya. SD kelas 3 mata itu udah mulai membengkak karena jadi bahan eksperimen dokter, karena mereka tidak tahu hasil diagnosanya itu apa. Iya. Yang mereka tahu itu hanya rabun jauh. Karena pada saat itu ngelihat apapun harus dari dekat. Benar. Jarak pandang itu hanya sekitar 15 cm. Jadi dari semenjak itu berobat, dokter juga bolak-balik ganti obat tetes, akhirnya jadi timbul penyakit baru, alergian, nggak bisa kena panas, nggak bisa kena hujan, nggak bisa kena becek. Oh, gak ada ojek gitu, ya. Sombong amat. Nggak bisa kena panas, nggak bisa kena hujan gitu, dingin pun nggak bisa, kepanasan pun nggak bisa. Bingung kan jadinya kalau kayak gitu. Kan ini kan ada kan teman adik juga kan, dia itu emang ada yang kena penyakit glaukoma juga kan. Ini kan sebelumnya kan Mbak kan belum tahu kan itu kan. Iya. Kalau bahwasannya itu diagnosanya ada glaukoma kan. Nah, tapi emang iya benar, orang yang terkena glaukoma itu emang dia yang pertama itu matanya itu nggak bisa capek. Iya. Terus juga yang kedua itu dia kalau kena matahari itu silau.
Terus yang ketiga itu kalau dia matanya udah capek itu langsung pusing kayak Iya. gitu kan. Setelah tamat SD, SMP tetap ke dokter, SMA berhenti berobat tapi beralih ke alternatif akupuntur. Akupuntur. Itu udah banyak berkurang, pembekakan juga udah banyak berkurang. Tapi di saat kelas 3 berhenti di situ berobat, hasil dari akupuntur mata yang sebelah kiri ngempes tapi dalam keadaan udah nggak nampak. Setelah SMA sebenarnya sih tamat SMA nggak mau kuliah sih, cuman orang tua malah bilang kalau itu rugi dong kalau cuman hanya tamat SMA. Walaupun kondisi dalam keadaan seperti ini, jangan mau kalah dengan yang lain. Nah, di situ sebenarnya sih kalau waktu itu gue sih pengen kuliah ngambil jurusan Jurnalis. Cuman karena keadaan dan kondisi, jadi orang tua menyarankan supaya ngambil Bimbingan konseling. Ya pada saat itu ya gue juga males lah karena nggak sesuai dengan apa yang keinginan gitu, apa yang dimau gitu ya. Karena hobi gue itu menulis, sampai pernah dikontrak salah satu majalah. Dalam waktu 3 tahun dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA itu mau mendekati UN, dikontrak dalam satu majalah, ngirim puisi, ngirim cerpen, mencoba untuk buat novel. Jadi yang aku banggakan dari sesosok kakakku ini, walaupun kondisinya seperti ini, kemauan dia untuk maju itu ada gitu loh. Jadi apa ya dibilang, ya nggak seperti orang normal pada umumnya gitu loh. Dia punya keterbatasan, dia punya kekurangan, tapi dia mau gitu loh untuk maju, dia mau gitu, dan dia mau berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan kayak gitu. Nah, sampai sekarang pun dia juga masih seperti itu gitu. Nah, yang aku salutkan dari kakakku tuh adalah itu gitu. Jadi buat pembelajaran di hidup aku juga, aku pasti selalu contoh apa yang dia terapkan itu pasti akan aku terapkan gitu. Jadi setiap dia menginginkan sesuatu, dia tuh harus berusaha dulu, berjuang dulu gitu loh, sampai di mana titik dia itu sanggup untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, pas waktu selesai SMA, kuliah karena disuruh orang tua, bukan keinginan diri sendiri. Dan kuliahnya pun hasilnya mau nggak mau ya kan. Hasilnya juga jurusannya ditentukan oleh orang tua. Semester 1 sampai semester 3 nggak fokus dalam mata kuliah yang dipelajari. Buku-bukunya pun bukan buku-buku tentang bimbingan konseling, melainkan buku-bukunya tentang jurnalistik semuanya. Terakhir tertariknya di bimbingan konseling mulai semester 3 akhir, karena membahas tentang mata kuliah karakteristik. Mulai fokus dengan kuliah 2013, tamat kuliah, mendekati wisuda, ujian skripsi, nyoba cari-cari informasi untuk beasiswa S2 ya. S2. Pengennya sih kemarin itu ngambil di Universitas Harvard, tapi nyoba juga di Universitas of London, Inggris. Awalnya nggak yakin sih kalau itu bakalan keterima. Rupanya pas waktu ujian skripsi udah selesai, masuklah email kalau bahwasannya udah keterima kedua universitas tersebut. Terus papa malah bilang, jangan dong nak. Jadi makanya lah dia juga nggak mengizinkan gua untuk terbang ke sana. Jadi informasinya, kakak itu menyelesaikan sarjananya itu dengan kondisi mata yang satu, mengandalkan mata yang satunya lagi yang masih bengkak itu. Ya namanya juga manusia kan, nggak lihat seseorang yang hanya dari fisiknya. Kok bisa sih anak yang kayak gitu tamat wisuda dengan hasil IP yang memuaskan 2014. Gue juga sekalian punya
online shop, kerja sambil nyari-nyari kerja untuk nyambi. Itu gua jualan online. Malu dong, tamat kuliah masih minta kan gitu. Nah, pada saat itu bulan 10 tepatnya setelah Idul Adha, di saat gua lagi ngebales customer, kok tiba-tiba mata gua burem, kabur, dan kepala gua agak pusing lah gitu kan. Terus kayak gempa gitu. Gua teriak dong, gua panggil elu. Saat itu gua udah menyelesaikan semua pesanan-pesanan customer gua. Terus ke kamar, tiduran, natapnya ke lampu, kok tiba-tiba kayak mati lampu. Jadi situ shock dong, tiba-tiba kayak gitu. Terus gue pejamkan mata gue buka lagi, tetap kayak gitu. Terakhir gue panggil lah lu, gue ini kan lu. Di situ gue nangis karena ya siapa yang nggak shock kan, dari awal yang nampak sampai nggak nampak. Dan itu dua-dua lagi ya. Dan itu dua-duanya. Nah, dari semenjak itu gua langsung ngurung diri, HP gua matikan, nomor gua nonaktifkan sampai berapa bulan? 6 bulan. Oke, jadi setelah itu kan Mbak kan udah selama 6 bulan itu kan mengurung diri terus kan, tanpa ada keluar rumah, keluar kamar bahkan, ataupun ketemu sama siapapun itu Mbak kan nggak mau kan. Nah, saat itu pun juga untuk Mbak berani keluar dari zona yang ditakutkan itu kan butuh waktu gitu kan. Jadi siapa sih Mbak sebenarnya yang support system Mbak selama ini sehingga Mbak bisa percaya, berani untuk keluar dari zona yang Mbak takutin itu? Yang paling utama dan pertama itu yang paling utama itu mama. Karena mama lah, makanya gue, karena mama pun ibaratnya tonggak penyemangat gua gitu kan. Karena mama juga ya, karena mama juga gua bisa sanggup untuk menghadapi semua masalah yang di hidup gua. Karena mama teman curhat gua yang memang benar-benar paling ngerti akan anak-anaknya gitu. Dan alhamdulillahnya saran-saran dari mama itu ya ini berguna gitu loh buat kita semua gitu ya Mbak ya. Jadi dan bisa menyemangatin kita di saat kita down, di saat kita terpuruk. Nggak ada orang yang bisa nyemangatin kita saat kita down, mama bisa gitu. Ya, mama the best sih kata aku. Mama lah yang satu-satunya manusia yang paling mengerti akan anak-anaknya lah. Iya, jadi kalau bicara tentang mama sih, sampai akhir hayatnya pun dia tidak pernah yang namanya itu menyusahkan orang. Itu adalah mama itu sampai hembusan nafas terakhirnya itu dia sama sekali tidak pernah untuk menyusahkan orang. Di saat mama nggak ada, kita bisa mandiri, bisa melakukan segala sesuatunya sendiri dalam keadaan apapun. Tanpa mama, aku ibarat burung kecil yang nggak bisa terbang. Kakak kok sempat mikir bahwasannya dia adalah kapal yang tanpa nahkodanya, tapi sekarang mulai detik ini, mulai saat ini kakakku adalah kapalnya, dan kita semua dan teman-teman juga semua yang menonton video ini adalah semuanya nahkoda yang baru untuk menyemangati kita gitu. Jadi apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat, percayalah pasti ada aja orang yang selalu mensupport kita selagi hal itu pasti positif. Jadi cerita dari kakakku itu bisa jadi buat pembelajaran, buat pengalaman, buat motivasi kalian juga.
Iya, walaupun di saat kita tertimpa musibah apapun, ingatlah pasti ada hikmahnya, pasti ada hasil dari kesabaran yang kita jalani gitu. Manusiawi kalau dalam hati berkata aku nggak sanggup. Iya, Tapi benar. sesungguhnya karena kita sanggup lah makanya diuji. Iya, seperti itu. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video aku sama kakakku untuk kisahnya. Ini part satunya. Nanti bakalan ada untuk part keduanya. Kakakku bakalan cerita bagaimana dia melakukan dengan mandiri ya apa yang sudah diterapkan oleh mama. Kakakku tuh bisa nyuci, ngepel, motong-motong, beres rumah, main HP, balas chat pun juga bisa. Padahal HP-nya Android. Mau tahu, penasaran gimana kelanjutannya? Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dan di share ke semua sosial media kalian dan ke teman-teman semuanya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.